Apa ya, kadang-kadang dia tuh suka ngomong omongan yang nggak pernah kita ajarin gitu loh. Kayak misalkan kayak kemarin tuh dia baru banget warna-warnain rambutnya dia pakai semprotan-semprotan itu kan. Terus kan aku video-videoin kan. Terus dia bilang, "Foto apa? Foto." gitu kayak, "Hah, itu kata-kata dari mana kamu bisa bisa dapat kata-kata itu?" gitu. Kadang-kadang aku suka yang, "Ini anak siapa yang ngajarin ngomong kayak gini?" gitu. Soalnya kita berdua, aku sama dedinya tuh nggak pernah ngobrol kayak gitu. Mungkin ya namanya anak kecil kan denger di mana gitu dicontohin sama dia, kadang-kadang itu sih, kadang-kadang ada yang celotehan-celotehan dia yang bikin kita kaget gitu. Penyanyi dangdut Sibat kembali tampil setelah melahirkan anak keduanya. Sibat kembali bernyanyi di atas panggung. Sibat mengaku sempat merasa gugup saat kembali bernyanyi. Pasalnya, momen ini menjadi penampilan pertamanya setelah melahirkan. Sibat juga membagikan pengalamannya sebagai ibu dua anak. Sibat menceritakan bagaimana kedekatannya dengan anak-anaknya. Kembali aktif bernyanyi sekaligus menjalani peran sebagai ibu, Sibat berusaha menyeimbangkan karir dan keluarga. Ia pun menikmati setiap proses yang dijalaninya saat ini. Ya Allah, deg-degan banget, ini pertama kalinya lagi aku nyanyi deh kalau nggak salah setelah lahiran. Deg-degan pasti banget, aku deg-degan banget, nervous banget. Terus kayak pas begitu dikasih jadwal tuh kayak, yakin, ya yakin, takut gitu. Karena kan aku udah lama banget kan, jadi aku lebih lebih ke baru lagi nih aku gitu. Tadi sih pas JR aku deg-degan, terus tadi pas nyanyi juga pas build-in sih aku lebih deg-degannya karena kan aku bawain brand kan. Nah, lagu yang bawain aku lagu sendiri alhamdulillahnya dibantuin sama teman-teman dari KDI gitu. Jadi ya lebih enjoy. Ya harus dong karena kan emang ini kerjaan aku di sini kan, sebenarnya harus gitu sih. Yang dikangenin ya pasti kayak gini-gini ya sih, diburu-buru waktunya. Terus ya nyanyi juga sih, aku kangen juga sih sebenarnya. Iya, Sarena tuh kan memang dari bayi kan dia cemburuan, deket banget sama bapaknya ya. Dan sekarang pas dia udah gede memang sangat cemburuan banget sih anaknya. Jadi ngelihat aku lagi berdua sama bapaknya tuh nggak diizinin sama dia, nggak dibolehin. Enggak, berapa menit doang ya Dut? 15 menitan ada ya? 15 menitan, tapi kalau mau tidur dibahas lagi. Dibahas lagi. Sebenarnya ini marahnya cuma sebentar. Udah habis itu udah enak lagi. Nah, kalau mau tidur mungkin apa ya? Cara ngomongnya dia kali ya, cara mengutarakan emosinya dia tuh pas lagi tidur. Nanti dibahas lagi. Tadi mami kayak gini loh sama Dede. Tadi gitu. Soalnya dia selalu bahas pas mau tidur. Sebenarnya Sarena tuh jarang banget tantrum, alhamdulillahnya. Anaknya jarang banget tantrum. Paling tantrum itu kalau ngantuk, itu dia udah tantrum situ tuh. Kalau itu kan kita kan lagi ngeledek-ngeledekin aja kan sebenarnya kan, kalau lagi cemburu-cemburuan gitu, lagi diledekin ternyata dia kepancing jadi marah beneran gitu. Aku lebih pendiam, aku lebih ke adiknya lebih pendiam persis aku. Wah, dia sayang banget dari mulai saat Sandraya masih di dalam perut aku tuh dia sayang banget sih. Dia pengen banget jadi kakak. Ngajak main ya, ngajak main iya. Kadang juga nyuapin makan gitu kadang, tapi ya kalau nyuapin makan kadang-kadang aku suka jangan dulu ya gitu, takutnya kan ngok gitu kan serem ya Cong. Quality time-nya kalau misalkan Sarena lagi nggak ngeh, misalkan Sarena sekolah gitu, kalau emang kita pengen quality time kayak nonton makan berdua-dua gitu jalan gitu. Di balik kesibukannya sebagai penyanyi, Sibat kini menikmati peran barunya sebagai seorang ibu. Ia pun melihat banyak hal menarik dari tumbuh kembang sang anak yang disebut-sebut menuruni sifat dirinya. Karena dikenal sebagai anak yang sangat aktif, bahkan dalam beberapa momen terlihat karena lihai dalam bermain TikTok dengan gaya yang disebut netizen mirip sang ibu yang merupakan seorang biduan. Kayaknya iya deh, turun ke Serendul ya sekarang.
Aku juga kan ini kan emang lagi jarang banget olahraga juga gitu. Jadi belum nggak terlatih lagi dan tadi ya Allah sumpah kayak olahraga pertama kali basah nih baju gue sekarang. Nggak ngerti dia dari mana. Pokoknya dia tuh baterainya habis kalau tidur aja. Kalau pokoknya matanya dia melek udah energik banget dia, udah baterainya 80 kali di situ tempelin. Dia tuh benar-benar nggak ada capeknya sih anaknya, alhamdulillahnya gitu. Nurun kali ya. Apa aja lah, apa ya. real. Tapi biasanya emang ngajakin TikTokan atau gimana sih? Siapanya? Si Salena. Oh iya, dia yang selalu ngajakin. Jadi kan dia kalau lagi lihat TikTok gitu, kalau dia sendiri suka slide gitu. Terus dia kadang-kadang suka hafalin, dia diemin dulu, dia peragain, contohin. Habis itu kalau udah hafal, mami, daddy, ayo kita ini TikTokan gitu. Tapi ya karena emaknya udah Pentiumnya udah rendah banget ya nggak hafal-hafal, jadi udah kamu aja sama daddy deh gitu ya, kadang-kadang suka gitu. Apa ya, kadang-kadang dia tuh suka omongan yang nggak pernah kita ajarin gitu loh. Kayak misalkan kayak kemarin tuh dia baru banget warna-warnain rambutnya dia pakai semprotan itu kan. Terus kan aku videoin kan, terus dia bilang foto gitu, kayak itu kata-kata dari mana kamu bisa ada dapat kata-kata itu gitu. Kadang-kadang aku suka yang ini anak siapa yang ngajarin ngomong kayak gini gitu. Soalnya kita berdua, aku sama dedinya tuh nggak pernah ngobrol kayak gitu. Mungkin ya namanya anak kecil kan denger di mana gitu, dicontohin sama dia. Kadang-kadang itu sih, kadang-kadang ada yang celotehan dia yang bikin kita kaget gitu. Tak hanya soal karir, Sibat juga membagikan pengalamannya melakukan perawatan kecantikan di Korea Selatan bersama suami dan anaknya. Keputusan tersebut diambil Sibat bukan karena tuntutan pekerjaan, melainkan keinginan pribadi. Meski sempat khawatir, pengalaman perawatan di Korea berjalan lancar. Iya, jadi aku kemarin ke Korea, tadinya aku cuma main aja sama suami sama anak. Mbak, tutup deh Mbak, berisik. Main aja tadinya sama suami sama anak, tapi ternyata pas di sana tuh kayak aku sayang aja gitu, kayak Korea masa nggak perawatan gitu. Terus aku ya emang pengen banget sebenarnya fat graft itu karena banyak banget yang bilang kalau aku tuh kemong tau kan? Kempot gitu. Nah aku tuh kalau kempot katanya kayak nenek-nenek. Sekalian ke Korea ya udah sekalian di fat graft. Jadi aku kemarin tuh fat graftnya ini pipi sini nih, karena kan aku kemongnya di sini kan. Pipi di sini, bawah mata sama di jidat gitu. Jadi biar lebih fresh aja sih sebenarnya. Kalau untuk muka nggak yang berubah banget sih. Enggak. Enggak juga sih, kalau ini memang aku pengen aja sih, karena kan aku udah berumur juga kan, terus ya kantong mata aku juga udah turun semuanya, jadi ya sekalian aja gitu. Iya, udah. Terus juga dia fat graft juga sih di bawah matanya, karena kan bawah matanya dia kan celong banget kan, cekung, jadi dia juga sama kok. Udah nggak? Iya. Aku udah nggak ASI, kebetulan aku berhenti ASI itu di umur anak aku 4 bulan berapa bulan aku lupa. Pokoknya begitu aku nggak ASI lagi dan ASI aku juga udah nggak ada, udah seret gitu. Jadi ya udah aku memutuskan untuk ke Korea untuk diperbaiki gitu. Karena kan ya mau digimanain juga kan aku udah beranak 2, udah sensor aja ya Pak. Udah nyusuin 2 anak kan, jadi udah turun gitu. Jadi aku memperbaiki untuk di lifting gitu. Alhamdulillahnya enggak, di Korea keren banget ya. Aku bukannya gimana kayak di Indonesia ya, tapi aku kan belum pernah ya. Tapi aku udah denger dari beberapa orang yang surgery untuk di payudara, itu katanya mereka mau mati banget rasanya, meninggal gitu. Mereka nggak bisa bangun, gerak dikit sakit, perih katanya gitu. Dan aku tuh tadinya juga karena memang ngedenger teman-teman aku infonya kayak gitu, jadi aku juga tadinya takut gitu. Belum lagi kan di Korea tuh aku nggak bawa asisten, nggak bawa suster kan, jadi aku cuma sama Chris, sama Sarena gitu, jadi cuma bertiga doang. Jadi aku mikirnya kalau misalkan aku breast juga tuh kayak aku takutnya Sarena nggak kepegang sama aku nanti pas di Korea, pas lagi ngapa-ngapain mandi segala macam. Tapi ternyata pas udah dilakuin dan dokternya pun meyakinkan kalau ini nggak akan sakit, kamu bisa beraktivitas. Tapi asal jangan gendong-gendong yang berat, jangan bawa yang berat, jangan mandi lalalala gitu. Ternyata emang nggak sakit sama sekali. Iya, bengkak doang, muka gue bengkak banget, nggak mandi 7 hari kalau
Suster. Karena kan anak aku masih kecil kan, yang kedua Sandraya masih kecil jadi nggak diajak.